Right guys, for your information, kondisi WHV Australia 2025-2026 saat ini saingannya semakin tinggi guys. Jadi kuota Indonesia itu memang lebih besar dibandingkan dulu guys. So, tapi banyak banget niat orang yang untuk datang ke Australia. Karena ya kalian tahu lah kalau di Indonesia. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya. Kadang-kadang mereka minta kami punya anggaran ini pak. Berapa kau butuh? Saya butuh 5T. Saya kasih 10. Nggak dijamin pekerjaannya guys. Jadi banyak orang yang mau datang ke Australia sama kayak aku guys. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama di sini adalah kondisi kerja di Australia masih lebih baik dibandingkan banyak negara Asia. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, gaji minimum Australia itu tinggi banget guys. Jadi kalian jangan khawatir ya kalau gaji minimum di Australia itu sangat tinggi dibandingkan negara-negara lain. Dan yang berikut lagi yang terakhir, banyak yang ingin cari atau lanjut student visa di Australia sambil kerja. Dan setelah itu kalian bisa dapat sponsor dan bisa dapat PR. Itu tahap-tahapnya orang-orang di sini guys. Jadi ya sama-sama kita berjuang yuk kalau kita Australia. Nah, kita masuk ke dalam persyaratan-persyaratan. Apakah masih sama nggak dengan tahun-tahun sebelumnya? Yaitu persyaratan WHV Indonesia di 2026 yang masih berlaku. Dan yang pertama, yang pastinya umur ya. Kalau umur itu dari 18 sampai 30 tahun. Itu minimal dan sampai maksimalnya 30 tahun. Jadi di atas 30 tahun nggak bisa lagi teman-teman. Jadi buat kalian yang masih di bawah umur 30 tahun, buruan daftar dan buruan ke Australia. Dan yang berikut lagi untuk pendidikan. Pendidikan itu yang pastinya adalah semester 5, semester 4, D3, S1 dan bahkan sampai seterusnya gitu ya guys ya. Yang penting jangan SMA. Kalau SMA nggak diterima gitu guys. Dan yang berikut lagi bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris dari dulu itu penting, dari dulu sampai sekarang bahkan sampai seterusnya bahasa Inggris itu penting, yaitu IELTS kalian ya. Minimalnya general, minimal skornya bandnya 4,5. Pasti kalian bisa kalau kalian berusaha ya guys ya. Kalau kalian nggak berusaha ya nggak mungkin kalian sampai di Australia kalian nggak bisa bahasa Inggris. Kalian mau ngomong apa? Mau ngomong bahasa Jawa, mau ngomong bahasa NTT, bahasa Papua kan nggak bisa gitu. Jadi nggak mungkin juga kalian ngomong bahasa Indonesia di sini, harus bahasa Inggris. So kalian harus tes IELTS dulu sebelum datang ke Australia. Nah, kalau untuk berkas-berkas yang kita harus siapkan biasanya itu kita akan mempersiapkan itu mulai dari 3 sampai 4 bulan. Bahkan udah dari awal bulan kita sudah harus mempersiapkan berkas yang bisa kita jangkau dan bisa kita dapatin. Yang pertama dokumen utama yang pastinya PKK, akta kelahiran, ijazah atau transkrip nilai, dan yang berikut lagi sertifikat bahasa Inggris. Tadi yang aku bilang, yang aku mention di awal yaitu IELTS dan PTE atau TOEFL. Dan yang berikut lagi rekening tabungan atau rekening koran itu harus dipersiapkan 50 juta rupiah atau 5.000 dolar. Dan yang berikut lagi SKCK, dan itu sangat dasar guys. Jadi kalian harus mempersiapkan mulai dari sekarang sebelum pendaftaran dibuka guys. Nah, bukti dananya kalian harus datang, harus mempersiapkan, terserah kalian mau pakai bank apa, baik itu BCA, Mandiri atau BRI, terserah. Yang penting ada tertera kalau kalian punya pegangan 50 juta rupiah untuk membuktikan kalau kalian bisa hidup atau bisa stay di Australia. Nah, buat kalian yang belum pernah WHV Australia, subs kelasnya itu adalah 462. Hanya bisa first WHV sekali aja gitu. Jadi kalau kita udah dapat WHV terus mau daftar lagi WHV itu nggak bisa lagi karena nama kita udah tertera gitu. Jadi subs kelasnya kita adalah 462 gitu ya. Itu dicantumkan. Harus punya SDU WHV dulu. Nggak tahu sekarang udah berbeda atau masih sama SDU WHV kayak gitu ya. Ya, dan surat dukungan, ya surat dukungan WHV dan imigrasi dari Indonesia kayak gitu. Dan yang berikut lagi daftarnya online gitu. Yang pastinya kalian harus langsung lihat sistem SDU WHV dan langsung aja lihat ke website dari Immigration Australian kayak gitu. Jadi kalian bisa lihat kapan buka dan kapan, karena kita nggak bisa menentukan kapan exactly timingnya kapan gitu. Nah, dan yang berikut lagi, berapa kali pendaftaran dibuka biasanya setiap tahun. Nah, kalau SDU WHV Indonesia itu biasanya dibuka beberapa batch dari dalam setahun ya guys ya. Kalau 2-3 tahun yang lalu, bahkan 4 tahun yang lalu, dia tuh sekali ada, satu tahun ada 2 sampai 3 kali, awal, pertengahan hingga pada akhir tahun itu gitu. Tapi akhir-akhir tahun kemarin mereka cuma buka sekali aja karena banyak banget orang-orang yang sudah mendaftar gitu kan. Banyak-banyak orang yang dari beberapa negara yang punya WHV, mereka datang ke Australia gitu guys. Jadi dibuka benchnya itu tiap tahun guys, sekali setahun. Tapi tanggalnya tidak sesuai seperti yang aku bilang tadi guys. Jadi biasanya mereka itu kalau dibuka biasanya itu mulai dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu sudah kita bisa tahu kapan hari ini. Tapi seperti yang aku bilang tadi sebelumnya, hari belum tahu kayak gitu. Untuk bulannya sekitaran itu. Jadi inilah kesempatan aku mau share ke kalian guys. Jadi yang penting kalian harus standby dan benar-benar melihat terus, pantau terus agent atau pantau terus imigrasi, pantau terus websitenya gitu. Kapan yang kalian
benar-benar kapan mereka buka, mereka akan langsung lihat, mereka akan langsung tunjukin nanti kapan hari yang tepatnya guys. Nah, ini nih informasi yang paling penting buat kalian. Australia apakah lagi butuh-butuhnya pekerja atau tidak? Aku jawab, benar guys, lagi butuh-butuhnya guys. Nah, buat kalian yang lagi nonton nih, mereka lagi butuh kalian guys. Pemerintah Australia lagi butuh kalian. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena banyak sekali orang yang udah umur, banyak yang udah pensiun, banyak orang yang nggak kerja juga, banyak yang kerja nggak ya khususnya orang Australia guys ya. Jadi mereka butuh orang-orang dari luar negeri guys, kayak gitu. Nah, bidang-bidang apa aja yang dibutuhkan atau yang dicari oleh pemerintah Australia di tahun 2026? Kalian simak baik-baik ya guys ya, mudah-mudahan ini pas buat kalian. Yang pertama untuk healthcare di sini ada aged care, ada nurse, ada disability support. Itu untuk healthcare. Dan yang berikut lagi ada trades di sini adalah carpenter, welder, electrician, dan yang berikut lagi plumber. Itu tuh trades guys ya. Dan yang berikut lagi untuk construction. Nah, construction di bidang aku. Kalau kalian punya bidang construction, bisa kerja di bagian construction atau pekerjaan bangunan. Dan yang berikut lagi project worker, dan yang berikut lagi infrastructure worker. Nah, itu sangat dibutuhkan banyak guys. Dan yang berikut lagi hospitality. Nah, hospitality ini banyak aku lihat anak-anak Indonesia yang kerja di Australia menggunakan hospitality ini. Ada chef, ada kitchen hand, dan yang berikut lagi ada cafe worker. Oke, dan yang berikut lagi agriculture dan regional. Ya. Ada di sini ada farm work, dan yang berikut lagi ada picking, dan yang berikut lagi ada meat processing. Nah, itu semua adalah list-list yang dibutuhkan, pada umumnya jarang diganti oleh pemerintah Australia. Kenapa aku bilang seperti itu tadi? Karena kebanyakan orang-orang Australia guys, mereka nggak kerja di bidang-bidang itu. Mereka ada jaminan, mereka dibayar lagi dari pemerintah Australia gitu. Kalau udah umur, udah pensiun, atau memang udah nggak mau kerja lagi gitu. Jadi mereka nggak terlalu forsir. Kebanyakan anak-anak WHV atau orang-orang dari Indonesia, mereka yang kerja untuk mendapatkan duit sebanyak-banyak, mengumpulkan dolar sebanyak-banyaknya, supaya ya jadi apapun pekerjaan yang mereka mau kerja, ya mereka kerja aja gitu. Jadi itulah tadi list-list yang aku udah kasih buat kalian. Silakan kalian tulis, silakan kalian cari tahu di mana basic kalian, di mana skill kalian, tajamkan skill itu. Kalian bisa datang ke Australia, pakai skill itu, pasti kalian akan disukai banyak perusahaan guys. Nah, ini for your information juga guys. Kalau misalnya tahun 2026 ini guys, apakah peluang orang atau anak-anak WHV di 2026 ini masih bagus nggak, atau masih bisa nggak untuk dapatin kayak gitu? Sebenarnya menurut aku masih bisa guys, tetapi lebih gampang waktu di tahun 2018, 19, 20, 21, 22an kayak gitu tuh masih gampang guys. Tetapi sekarang udah semakin ketat dan semakin dipersulit, dan banyak banget aturan-aturan, dan banyak yang di-cut beberapa aturan guys ya. Tetapi masih bagus untuk ya pengalaman-pengalaman untuk mencari uang dan mencari dolar kayak gitu guys ya. Tetapi tidak semudah seperti sebelum-sebelumnya gitu guys. Nah, sekarang kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena di sini banyak banget peraturan yang berubah, yaitu dengan cara biaya hidup naik, dan yang berikut lagi sewa rumah mahal dan sewa mobil mahal. Semua sewa-sewa tuh semakin mahal guys, karena setelah COVID mereka naik terus gitu. Dan yang berikut lagi kompetensi kerja di sini, migrasi di kota-kota besar itu sangat banyak yang bersaing gitu guys. Jadi kalau kalian nggak punya sesuatu yang kalian bawa, kalian nggak bisa mendapatkan. Orang lain pasti punya, orang lain akan dapat pekerjaan itu ya gitu. Dan orang paling bisa survive dengan kondisi seperti itu kalau kalian punya sesuatu yang seperti aku bilang, nggak pernah bosan-bosan aku bilang, yaitu English kalian bagus, percaya diri, dan yang berikut lagi siap kerja di bagian regional. Regional itu tempat-tempat yang pedesaan, yang orang tuh jarang ke situ. Tetapi peluang yang paling bagus itu adalah tempat-tempat regional. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena mereka butuh sekali orang-orang seperti kita yang pekerja. Nah, mereka akan kasih kesempatan buat kita, kasih akomodasi, dan yang berikut lagi kita dikasih kesempatan untuk dapat sponsor, dan bahkan bisa dapat PR melalui bagian-bagian regional yang seperti aku bilang tadi. Dan yang berikut lagi cepat beradaptasi. Nah, kenapa aku bilang walaupun dengan kondisi susah di tahun-tahun ini, kalau adaptasi kita bagus, kita mau bekerja, kita mau berusaha, adaptasi kita gampang, menurut aku tuh bisa kita dapatin sesuatu yang kita inginkan. Contoh, kalau kita mau dapat PR,
ya sesuai dengan aturan-aturan yang kalau kita sudah lakukan, menurut aku tuh pasti bisa teman-teman ya. Dan yang berikut lagi punya skill hospitality atau yang pastinya yang paling standar-standar itu guys. Menurut aku saranin buat kalian yaitu barista atau chef atau bagian hospitality lah. Harus kalian tajamkan itu guys, karena sangat dibutuhkan apalagi di kota guys. Kalau kalian mau kerja di kota itu salah satu yang dibutuhkan gitu. Oh ya, satu lagi saran buat aku mau tambah nih buat kalian. Kalau kalian di Indonesia suka construction, nah aku saranin buat kalian sudah punya tiket. At least 2 atau 3 tiket. Contoh forklift, loader, excavators. Itu harus punya guys, udah punya. Ya aku mohon maaf karena aku nggak ada kesempatan dulu untuk belajar. Akhirnya di sini aku kewalahan, susah. Jadi aku nggak mau kalian juga berada di seperti aku. Jadi sebelum kalian datang ke sini kalian sudah punya basic seperti itu. Atau satu juga yang paling penting guys, license atau SIM mobil. Itu paling penting, surat izin mengemudi. Itu paling penting banget guys. Kalau kalian sudah punya tadi yang aku bilang sekitar 4 tadi itu, kalau kalian suka construction, kalian gampang dapat kerja guys. Jujur, peganganku ya. Dan yang berikut lagi kalian bisa dapat dolar karena di situ mahal banget duitnya. Itu aja sih dari aku. Jadi semangat terus yang berjuang WHV di tahun 2026 guys ya, karena sebentar lagi udah mau buka. Aku berharap teman-teman tetap terus pantau websitenya dan tetap terus melihat dan tetap terus cari tahu dan bahkan siapin modal kalian, siapin skill kalian sebelum datang ke Australia guys, karena banyak banget persaingan kalian, bukan cuma Indonesia tetapi dari beberapa negara juga. I think that's all. Thank you very much. See you next video guys. Bye bye.